Masya Allah, di hadapan kita ini sudah bukan keripik nih Ustaz ya. Ada istilah yang beliau pakai untuk gaharu ini Ustaz ya. Ya, al-aluwah. Al-aluwah. Kenapa? Karena ini penting untuk membedakan ini asli apa tidak. Ini agak gede saudara ya. Ya lumayan juga ini sebenarnya. Bahkan setelah 15 jam, ini tempo hari saya bikin, ini 15 jam. Tetap transparan. Walaupun warnanya sudah seperti ini, tapi transparan. Gaharu baik dari kayunya maupun dari daunnya, di antara manfaatnya adalah sebagai anti kanker. Akan tetapi kalau gaharu abal-abal yang menggunakan polesan sintetis artifisial, penyebab kanker. Nah betul, seperti karsinogen. Jadi sangat berkebalikan. Berkebalikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berbincang kembali tentang wewangi tuntunan Nabi. Masya Allah, di hadapan kita ini sudah bukan keripik nih Ustaz ya. Ini gaharu ya? Ya, Masya Allah. Ini ada keping. Nyebutnya apa? Keping atau potongan atau keping gaharu gitu ya? Lebih mudahnya keping gaharu. Keping gaharu. Kalau ini minyak gaharu. Ya, kalau ini gaharu campur dengan misik. Allah. Gitu ya. Nah, kalau ini gaharu campur mawar. Macam-macam. Nah, luar biasa. Jadi ini semuanya asli insya Allah Ustaz ya? Asli. Alhamdulillah. Ustaz, kalau di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada istilah yang beliau pakai untuk gaharu ini Ustaz ya? Ya, al-aluwah. Al-aluwah. Nah, al-aluwah ini merupakan salah satu hidangan, salah satu hadiah bagi penduduk surga. Masya Allah. Di antaranya al-aluwah itu menjadi hadiah bagi penduduk surga dalam bentuk nanti dikasih mabkhoroh, pembakar. Loh katanya nggak ada api. Sekarang aja ada kok pembakar nggak pakai api. Nah, apalagi nanti teknologi surga yang Masya Allah itu di luar jangkauan kita. Cuma salah sekarang aja ada. Tentu saja yang dimaksud di sana tentulah adalah gaharu yang baik dan sangat baik. Sangat baik. Karena gaharu itu sendiri memang bertingkat-tingkat. Itu yang asli. Yang nggak asli juga bertingkat-tingkat. Nah, dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kalau begitu gaharu itu merupakan sesuatu yang baik. Buktinya dia menjadi hadiah menjadi iming-iming, menjadi pemuliaan bagi ahli surga. Andai kata ini bukan pemuliaan, bukan satu kedudukan yang sangat tinggi, tentulah itu tidak menjadi kenikmatan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu pula ketika gaharu ini dipakai untuk istijmar. Kita tempoh hari juga sempat membincang, gaharu itu dipakai untuk tibul masjid, mengharumkan masjid. Dan gaharu itu juga dipakai untuk mengharumkan jenazah dan lain-lainnya lagi. Artinya penggunaan dalam agama kita ini sangat banyak. Majelis-majelis ilmu untuk takziman, untuk takzim kepada ilmu, kepada majelis ilmu, untuk menghormati, menghargai ilmu itu juga dengan membakar gaharu gitu. Nah, akan tetapi, ya karena memang segala sesuatu itu perlu kita waspadai. Gaharu, tepatnya bukan gaharu. Ini kan nanti dibakar. Nah, itu nanti bukhur ya. Nah, kalau yang tidak asli itu bisa menjadi sebab gangguan-gangguan kesehatan. Kalau yang asli Masya Allah baik. Saya mencoba menelusuri phytochemical, ada fitofarmaka ya. Fitokimia itu artinya by teori secara ilmiah, secara akademik
ditemukan bahwa pada gaharu itu ada berbagai konstituen kimiawi. Yang itu baik teori, secara teoretik itu bermanfaat sekali untuk kesehatan, untuk menyembuhkan penyakit, untuk mengobati berbagai penyakit, dan termasuk menjaga agar tidak mudah terkena suatu penyakit. Itu tataran pada fitokimia. Adapun fitofarmaka maknanya adalah bahwa dalam pada sesuatu yang sifatnya herbal ini, sesuatu yang sifatnya alami ini didapati ada konstituen-konstituen biokimia yang memang telah teruji secara klinik melalui pengujian secara langsung dan bermanfaat, memang terbukti nyata bermanfaat untuk pengobatan, untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Artinya kalau gaharu itu asli atau tidak asli itu bisa kita uji ya secara. Nah, disitulah nanti akhirnya kita perlu cara nguji. Ini kan tadi ada fitokimianya. Saya sempat melihat ada fitofarmaka dari gaharu, tapi saya belum tentu sudah berlanjut karena fitokimia maupun fitofarmaka itu ada yang dari daunnya gaharu, ada yang dari kayunya. Ini kayunya. Ini kan ini kayu gaharu, yang ini masya Allah bisa dilihat di sini bagaimana resinnya ya, betul-betul terasa betul di sini dari warna yang mempengaruhi warnanya. Tapi apakah betul ini asli? Ini kita perlu cek karena ada yang warnanya seperti ini hasil dari polesan, disemir. Kalau disemir, warnanya tampak memukau, wah ini harum sekali. Tetapi kalau kita hirup, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Karena tadi semirannya tadi dari kimia buatan tadi ya. Artifisial ya. Yang ini juga gaharu juga ini, dengan tekstur dan warna yang agak berbeda. Walaupun sebenarnya dari pohon yang sama. Karena dari satu pohon itu bisa bermacam-macam. Ada yang tanya, kok baru sekarang? Iya, bahasnya. Karena kan saya sempat posting di IG ya. Karena sebagaimana komitmen kita itu untuk membahas sesuatu memang perlu betul-betul mendatangkan barangnya, mengujinya, mengeceknya. Jadi bukan cuma common sense. Termasuk pengujian. Nah, ini kalau bisa ada 2 gelas gitu. Karena kita minimal ada 2. Kok minimal ada 2? Sebenarnya masih ada lagi yang lain. Nah, ini cara sederhana. Ada sebenarnya banyak cara untuk menguji apakah gaharu itu asli atau tidak. Tapi cara paling sederhana, cara paling awam untuk menguji gaharu itu dengan menggunakan air panas. Nah, air ini panas, jadi tuangkan air panas. Nah, mendidih gitu tuangkan. Nah, ini bukan langsung diminum ya. Sekalian berarti ya, ada 2 ya, kita coba ya. Pada kesempatan kali ini saya nggak menampilkan gaharu yang abal-abal. Sebenarnya di rumah ada yang bukhur yang abal-abal, yang sintetis itu, cuma nggak terlalu tega. Ini kemudian kita potong kecil gitu, Ustaz? Betul. Ini gimana motongnya ya? Cuil gitu ya kalau kita cuil. Sebenarnya cukup besar. Ini bisa langsung menarik kalau untuk diharumkan. Nah, ini dimasukkan gini. Ini saya cuilkan. Ya. Tuh ini. Kalau saya tempo hari mencoba dengan lebih solid. Karena kenapa lebih solid? Itu nanti urusannya adalah saya begini. Agar kita nanti tidak overlap. Itu tadi yang ini kan nanti kenapa? Karena ini penting untuk membedakan ini asli apa tidak. Ini agak gede saudara ya. Ya lumayan juga ini sebenarnya. Tapi kita stoknya banyak alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini berarti juga sekalian yang besar gini. Nah, boleh. Gini, tanaman apa nih? Ya, enggak apa. Ya, enggak jadi sedikit. Nah, kalau yang asli itu warnanya akan berubah secara pelan-pelan. Nanti kita akan coba ambil gambarnya
secara terpisah tapi nanti ditampilkan gitu ya. Ini akan berubah secara pelan-pelan. Ini dalam waktu yang pendek ini ya. Iya. Selama kita berbincang tadi sudah mulai kelihatan ada perubahan warna gitu. Agak mulai menguning atau mencoklat ya. Iya. Tetapi poin pentingnya adalah di sini tidak langsung set berubah. Ya, artinya kalau diuji seperti ini kok langsung set berubah itu hampir besar kemungkinan ini dicat atau kalau dipoles langsung tadi ya. berubah itu berarti kayunya ini menggunakan polesan. Misalnya polis disemir. Disemir. Ada juga yang itu menggunakan bahan sintetis artifisial, betul-betul sintetis artifisial, tapi setelah berjam-jam tidak ada perubahan warna. Ada endapan dan hanya perubahan bau. Jadi kalau tidak ada perubahan warna sama sekali, kemudian baunya tajam, karena bisa saja ada gaharu yang kurang berkualitas sehingga ketika direndam memang nyaris tidak ada perubahan warna dan baunya tipis sekali. Tapi kalau yang sintetis artifisial ini kan macam-macam ya. Lain waktu kita akan bicarakan apa itu makmul, apa itu makjun. Ini bukan kaitannya dengan obat ya. Kalau yang dari Madura kadang-kadang kenal dengan makjun, tapi ini kaitannya dengan gaharu. Dan juga nanti ada yang buhurnya dari gaharu secara langsung. Nah, insya Allah nanti lain waktu kita bahas dan kita coba bakar. Kalau berarti Ustadz, kalau kayunya ini asli, kalau dengan uji coba sederhana tadi ya pakai air panas ini tadi, insya Allah airnya akan berubah warnanya ya. Kalau tidak berubah warnanya, itu mungkin satu berarti kualitas gaharunya yang kurang bagus. Tapi warnanya nggak begini biasanya. Oh iya, warnanya yang pucat ya. Iya, yang memang seperti kayu biasa ya. Tapi baunya masih ada. Itu kalau kayunya asli ya, baunya masih ada tipis. Kalau airnya warnanya tidak berubah tapi baunya menjadi tajam dan ngapunten. Ya kayak kita kenalnya seperti pengharum kimia buatan itu hampir pasti atau pastilah ya. Pasti itu palsu ya. Atau yang lainnya lagi, begitu direndam ini banyak endapan. Oh, banyak endapannya di bawah. Iya, banyak itu tergantung sesuai dengan komposisinya ya. Itu ada endapan di bawah. Maka ini perlu dicurigai bahwa endapan itu berasal dari polesan atau dari bentukan yang gugur yang rontok itu. Karena ada buhur itu yang sebenarnya kombinasi dari macam-macam itu. Sehingga ketika direndam ya dia akan jatuh dan sebagiannya bahkan ini penting. Ini kalau direndam begini yang asli transparan. Bahkan setelah 15 jam ini tempo hari saya bikin, ini 15 jam. Tetap transparan. Walaupun warnanya sudah seperti ini, tapi transparan. Nah, ini lain lagi. Ini setelah 24 jam, tapi bukan dari kayu pertama. Jadi kayu ini setelah direndam 15 jam, kita angkat, dikeringkan, kemudian setelah kering, kemudian direndam lagi dengan air panas. Nah, ini direndam lagi setelah 24 jam. Masih muncul ini ya. Iya. Warna kecoklatannya itu ya. Dan masih harum. Masya Allah. Menurut beberapa orang yang mencoba, ini kalau yang ini setelah sekian hari dirasa masih lebih harum. Tapi kalau yang ini katanya sudah ada pahit-pahitnya ya. Tapi bukan kok pahit sekali, tidak. Nah, jadi ada beberapa hal yang mencirikan kalau itu asli atau tidak. Kalau keruh dan tidak transparan, itu tidak asli. Oh, warnanya ini menjadi keruh, tidak transparan itu tidak asli. Palsu ini ya. Kan warnanya berubah, solid, tapi transparan. Gitu. Iya. Kemudian yang kedua, warna tidak berubah sama sekali, tetap putih, tetapi baunya tajam. Oke, itu juga palsu tadi ya. Palsu. Yang ketiga, begitu kita rendam itu langsung
berjatuhan untuk endapan. Ini berjatuhan endapannya ke bawah. Iya. Oke. Itu juga palsu ya? Juga palsu. Oke. Nah, kenapa kita perlu memahami ini? Karena sebagaimana kita pahami dalam beberapa perbincangan kita, kalau tip itu pasti thayyib. Tip pasti thayyib, Masya Allah. Karena tip itu memang akar katanya sama dengan thayyib. Pasti baik. Tetapi yang seolah-olah tip belum tentu baik. Jika kita mempelajari, membaca jurnal-jurnal tentang fitokimia dan fitofarmaka dari gaharu, baik dari kayunya maupun dari daunnya, di antara manfaatnya adalah sebagai anti kanker. Akan tetapi kalau gaharu abal-abal yang menggunakan polesan sintetis artifisial, penyebab kanker. Nah betul, sifat karsinogen. Jadi sangat berkebalikan. Berkebalikannya ya. Sangat berkebalikan. Nah, ini kita lihat bahwa warna sudah berubah. Ini sudah cepat berubah ini. Dan yang seperti ini bisa diminum. Bisa diminum. Ini bisa diminum, guys. Ya, sangat tidak disarankan untuk melakukan hal seperti ini kalau tidak dapat menjamin keasliannya. Artinya meminumnya itu ya nggak boleh ya? Iya. Tapi kalau mau nyoba kayak gini, boleh ya. Biar ketahuan warnanya berubah apa enggak. Kalau berubah, apakah transparan atau tidak tadi, berguguran atau tidak. Karena nanti polesan atau penambahan unsur sintetis artifisial itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang memang intensitasnya tinggi, ada yang tidak, karena penambahan unsur, tepatnya konstituen sintetis artifisial itu ada yang sedikit dan baunya udah tajam kan. Baunya sudah tajam sehingga ini bisa enggak kok. Tapi yang jelas salah satunya adalah perubahan warnanya semut, halus, tidak tiba-tiba gitu. 15 jam bisa sampai kayak gini. Iya. Artinya ini sampai dia dingin. Iya. Gitu ya. Besoknya baru kita angkat. Tapi kalau mau minum ya seperti ini, hangat-hangat itu. Hangat-hangat. Dan kalau yang murni tetapi kita tidak menjaganya dengan baik, ini kan sifatnya masih ada biochemical ya. Maka proses ini masih terus berlangsung. Itu sebabnya kalau orang bikin minyak wangi misalnya, kan perlu ada fiksatif, mengikat agar prosesnya terhenti. Sehingga tidak terus berubah itu bau gitu. Gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi ini yang penasaran dengan gaharu ini semoga bisa menjawab sebagian pertanyaan ya. Dan insya Allah nanti masih kita lanjutkan Ustaz ya. Pengujian gaharu mungkin dengan bagaimana dengan dibakar gitu ya. Dengan dibakar atau sebelum itu kita coba nikmati dulu bakar-bakar gaharu. Insya Allah. Alhamdulillah. Demikian semoga bermanfaat, dan bagi Anda yang ketemu baik yang diklaim asli maupun insya Allah asli betulan, kok yakin ini asli, nah silahkan metode sederhana ini bisa dicoba. Cukup dengan menyiapkan gelas, air panas mendidih, tuangkan ke dalam gelas tersebut, lalu silahkan cemplungkan keping gaharunya untuk menguji apakah asli atau tidak. Demikian semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.